Halo, halo, halo. Oke, perkenalkan nama saya Mas Kripto. Ya, selamat datang di channel YouTube saya. Mungkin ini masih baru banget, jadi kalau agak sedikit kaku, ya mohon dimaklumi aja gitu ya. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe dan kemudian bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Kalau kalian pengen dapat, ya nanti saya tembus 1000 subscriber, saya bakal bagi-bagi 500.000 rupiah untuk kalian yang suka like, kemudian suka nonton, ataupun yang sudah subscribe channel ini. Jadi ya, tolong simak dan perhatikan kalau belum punya Bitcoin ataupun belum punya aset kripto. Jadi kalian bisa pantau di sini bagaimana cara belinya, bagaimana cara menganalisanya, terus pakai exchange luar apa yang enak. Saya pakai di sini pakai Bitget ya. Jadi kalau kalian belum punya Bitget atau bingung beli di mana aset kriptonya, kalian klik aja di deskripsi video atau kalian copy aja, kemudian kalian salin. Nah, di situ nanti kalian bisa dapat kotak misteri. Itu kotak misterinya lumayan banget, hingga 6.200 USDT. Dan nanti saya juga bakal bagi-bagi untuk iPhone ya, untuk di channel ini sampai ke 10.000 subscriber ya. Dan enaknya lagi di Bitget, kalau ini lengkap banget buat beli Bitcoin, beli altcoin ataupun memcoin, itu lengkap ya di sini ya. Oke, untuk kita lihat pergerakan dari harga Bitcoin, langsung saja kita lihat hari ini nampaknya cenderung menangis banget. Warnanya biris banget, warnanya merah banget. Ini benar-benar menyala abangku gitu ya. Jadi pada tanggal 7 November ya, di tahun 2025 ini, harga Bitcoin cenderung mengalami penurunan dalam waktu 24 jam terakhir, bahkan diperdagangkan di bawah 1,7 atau 1,6 miliaran rupiah lah ya. Atau 1,5-an ya. Ini dia bawah 100.000 atau di angka 100.000. Jadi kalau misalnya lihat tren dalam waktu 24 jam terakhir, chart candlesticknya masih cenderung ke warna merah banget. Nah, ini kita lihat, ambil posisi yang menarik. Bagaimana cara melihat dari Bitcoin ini? Untuk melihatnya bisa kalian gunakan time frame mingguan, bahwa tren ini masih menandakan dalam satu arah ya. Dan kita lihat bahwa tren jangka pendek untuk Bitcoin sendiri, yang mana Bitcoin saat ini sedang menghadapi tekanan jual dan sentimen market yang cukup berhati-hati dalam bearish ya, dalam arti kata bearish. Jadi setelah anjlok dari level tertinggi baru-baru ini tuh di bulan Oktober ya, Bitcoin itu kan mencapai puncak tertingginya itu di bulan Oktober di angka 126 ribuan dolar ya. Jadi gila banget tuh di bulan Oktober. Dan di bulan Oktober juga terjadi penurunan yang sangat signifikan gara-gara Amerika Serikat menaikkan tarif impor terhadap Tiongkok naik hingga 100%. Dan itu benar-benar berdampak banget, terjadi penurunan dari Bitcoin maupun dari aset kripto ataupun dari market saham juga ya. Bahkan terlikuidasi terparah sepanjang masa, bayangkan ya. Terparah sejak COVID-19, runtuhnya Terra Luna ataupun FTX Exchange, bahkan itu benar-benar parah banget ya. Dan kita lihat bahwa penurunan ini terjadi di tengah kekhawatiran pasar makro seperti isu penutupan pemerintah Amerika Serikat yang saat ini sedang berlangsung dan prospek kebijakan suku bunga Amerika Serikat ya. Bahkan volatilitas dari market aset kripto ini secara keseluruhan termasuk dari Bitcoin ya, itu menunjukkan volatilitas yang tinggi dengan pergerakan harga yang signifikan dalam waktu singkat. Bahkan level harga saat ini Bitcoin masih tertahan di angka 99,98 atau di atas 100 ribuan dolar. Bahkan turun baru-baru ini sempat di angka 98 ribuan dolar ya, turun dari Bitcoin tersebut. Jadi kita lihat indikator teknis, ada beberapa indikator jangka pendek menengah masih menunjukkan sinyal beli yang cukup positif, menunjukkan potensi adanya rebound atau level dari supporting yang penting banget ya. Kalau kita area support mereka itu masih tertahan di angka 90 ribuan dolar ya. Kemudian, nah kalau kita lihat indeks dari Fear and Greed-nya ya, Fear and Greed-nya itu menunjukkan skornya 42 Fear, mencerminkan ini masih kekhawatiran di kalangan investor meskipun ada potensi pemulihan jangka pendek. Jadi tren sebenarnya dari Bitcoin ini masih koreksi lah ya. Bahkan
ya kita lihat volume perdagangan Bitcoin dalam waktu 24 jam terakhir mencapai sekitar 61 eh, kita lihat ya 61,52 miliaran dolar ya. Dan ini cukup lumayan besar sih ya. Dan kita lihat ada beberapa fakta menarik ya di saat momen bearish tersebut. Nah, kita lihat dalam fakta ini Bitcoin saat ini udah telah turun 20% 7 kali dalam siklus ini ya. Kalau misalnya di siklus 2024 aja udah lebih dari 7 kali ya. 2023 dimulai dari 23%. Kemudian ini hampir rata-rata setelah 20% itu Bitcoin selalu terjadi pembalikan arah. Dan apakah ini momen buy the dip atau seperti apa? Nah, karena kita lihat ya pergerakan kemudian ini ada dari BlackRock yang menyetor beberapa Bitcoin bahkan 478 juta dolar atau lebih dari 4.653 BTC. Kemudian juga Ethereum dan di sini Mike Kessler, ini kalian tahu kan, Mike Kessler adalah well dari Bitcoin sendiri dari perusahaan MicroStrategy dan dia mengatakan Bitcoin on sale. Kemudian juga, nah ini kita lihat, ini dari pendiri dari Gentry, dia memperkirakan bahwa masuknya bull market dari Bitcoin, dia mengklaim atau memprediksikan itu di awal tahun 2026. Apakah bakal terjadi atau seperti apa? Ini benar-benar kita tunggu banget ya. Kemudian nih, menjelang pengumuman dari Donald Trump, mungkin nanti videonya besok sudah luncur pengumuman dari Donald Trump. Kayaknya sih marketnya kebalik kebalik bisa hijau ataupun merah, kita lihat aja. Tapi nah ini ada hal yang sedikit mengkhawatirkan. Kenapa? BlackRock mereka menjual beberapa aset kripto termasuk Bitcoin dan Ethereum sebelum pengumuman dari Donald Trump. Ini sebelum, mungkin nanti kalau publish video ini sudah pengumumannya ya. Dan di sini BlackRock menjual 24.000 Bitcoin dan 57.500 Ethereum. Jadi mereka melebihi menjual hingga 2,6 miliar dolar Amerika Serikat dan ini benar-benar gila banget. BlackRock aja, well dari Bitcoin tiba-tiba dia jual Bitcoinnya dan Ethereumnya. Ini gila. Aduh, apakah tanda-tanda sudah selesai dari bull market ini? Tapi ya kita tunggu aja untuk di kuartal pertama karena beberapa prediksi katanya cycle-nya sudah berubah nih. Apakah bakal trennya tetap berlanjut atau sudah mulai koreksi ya sampai menuju ke halving Bitcoin selanjutnya tahun 2028. Jadi ya perlu kalian pantau banget ya market ke depannya untuk melihat apakah ada pembalikan arah atau malah sebaliknya. Mungkin besok kita lihat ya apakah hijau atau merah. Ini saya videonya buatnya malam ya, jadi kemungkinan besok bisa dilihat. Kalau kita lihat chart pembalikan arahnya masih koreksi, tapi kalau kita menyentuh ke area support saat ini menandakan Bitcoin ketika sudah turun dari 20%-an, biasanya Bitcoin itu mengalami pembalikan arah atau reversal ya. Di sini kalau misalnya lihat ini sejak tahun 2023 aja Bitcoin mengalami reversal selama 7 kali. Jadi kita lihat pembalikan arah apakah bakal terjadi atau seperti apa. Oke, kita tunggu aja ya. Bahkan ChatGPT aja itu nggak terlalu optimis ya terhadap kenaikan atau kenaikan harga dari Bitcoin dalam waktu dekat ini. Bahkan ChatGPT tidak terlalu optimis mengenai kondisi pasar saat ini. Jadi market aset kripto menunjukkan tanda-tanda ya kelelahan yang klasik. Bahkan AI itu telah menyoroti adanya kelemahan struktural dalam minat risiko global yang semakin menurun. Dan meskipun mungkin kita tidak akan mengalami musim dingin penuh seperti tahun 2022 yang mengalami penurunan yang sangat signifikan dari Bitcoin setelah 2021 kenaikan atau ATH, fase konsolidasi yang berkepanjangan kemungkinan besar akan terjadi. Jadi kemungkinan ini ya di tahun 2026-27 itu bakal mengalami konsolidasi. Artinya apa? Konsolidasi itu adalah sideways, harganya lebih cenderung ke turun, kemudian tetap bertahan di angka-angka tersebut. Ya mungkin misalkan
Misalkan kalau kita lihat saat ini ya, kemungkinan kalau dia bakal koreksi itu bakal menyentuh di sini di angka 90.000 atau di angka 82 ribuan. Ya, kalau misalkan koreksi. Kemudian dia mengalami sideways di angka tersebut. Tapi jika dia kuat banget nanti ya, ketika area support dia kuat banget di atas 103 ribuan dan ini nggak bakal tembus lagi misalkan ke bawah itu, ya, tren dia tetap bullish. Bahkan target terdekat saat ini adalah di atas 127 ataupun di atas 130 ribuan dolar. Jadi, ya, kita tunggu aja apakah benar-benar menyalanya hijau atau merah. Kita tunggu aja ya. Oke, terima kasih. Tetap disclaimer on dan Dior. Selalu gunakan yang dana aman ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan pinjol dan lain sebagainya. Ya, siapa yang nggak pengen kayak mendadak dari Bitcoin, dari aset kripto? Sampai juga sama-sama belajar ya. Jadi kalian bisa klik komen untuk bagaimana cara apa yang ingin kalian sampaikan atau seperti apa, atau kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sudah menyaksikan dari Mas-Mas Kripto ini.